berbicara mengenai sejarah, Kota Bandung mencatat banyak sekali sejarah, terutama yang diusir oleh Insinyur Soekarno. Penasaran dengan sejarah pergerakan nasional yang dicatat oleh Soekarno di Kota Bandung? Saksikan terus vlog dari kelompok kami. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan sebuah perkumpulan yang bernama Algemen Study Club. Perkumpulan ini terinspirasi dari perkumpulan yang dibuat oleh Dr. Sutomo bernama Indonesia Study Club. Nantinya Algemen Study Club ini akan menjadi sebuah cikal bakal dari Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional ini berdiri pada tahun 1927. Soekarno sangat aktif berpolitik di Partai Nasional Indonesia hingga pada akhirnya pada tanggal 29 Desember 1929 beliau ditangkap di Yogyakarta. Ya, ini adalah potret dari penjara Bancai sel nomor 5 yang ditempati oleh Presiden Soekarno yang kala itu ditahan di penjara yang dikenal sebagai tempat ditahannya para kriminal waktu itu pada zaman Hindia Belanda abad 20. Di sini Soekarno ditahan karena aktivitasnya yang bergerak di PNI atau Partai Nasional Indonesia yang kala itu dibentuk oleh Soekarno dan lain-lain, yang asalnya adalah Algemen Study Club yang dia bentuk ketika sudah lulus dari ITB yang sekarang menjadi ITB gitu. Nah, dia ditahan di sini dan waktu itu tidak hanya Soekarno tapi aktivis-aktivis dari PNI lainnya juga ditahan di sini, sekitar 4 orang dan lebih gitu yang aktif dianggap sebagai propagandis waktu itu di Hindia Belanda. Jadi ditahan di sini. Lalu sel mereka itu kebetulan ya berdekatan, dan Soekarno itu cerita uniknya dulu menceritakan di dalam wawancaranya yang ditulis di buku Bung Karno Sang Penyambung Lidah Rakyat yang ditulisin di Adam. Dia mengatakan kalau dia pernah estafet koran yang diberikan oleh penjaga penjara waktu itu. Nah, sekarang kita sedang berada di situs Indonesia Menggugat atau bangunan Indonesia Menggugat. Nah, Indonesia Menggugat ini merupakan di mana Soekarno memberikan pernyataannya mengenai tulisannya di persidangan pada tahun 1930 di Bandung, di mana dia memberikan pemaparan mengenai keresahan-keresahan masyarakat atas kapitalisme agraria yang dilaksanakan oleh para kolonialisme. Para kolonial ini memberikan suatu sistem yang merugikan masyarakat, sehingga Soekarno pun memberikan tudingannya di pengadilan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, selamat datang kembali di channelku Indonesia. Di videoku kali ini aku mau berbagi cerita tentang perjalananku ke Gedung Indonesia Menggugat. Gedung Landrat atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Gedung Indonesia Menggugat, yang mana lokasinya sendiri berada di Jalan. Gedung Indonesia Menggugat merupakan saksi bisu pembentukan sebuah bangsa, yang mana pada tahun 1930 menjadi saksi gugatan Insinyur Soekarno kepada pemerintah Belanda. Sejak tahun 1917, pemerintah kolonial Belanda menjadikannya sebagai Landrat atau gedung pengadilan. Pada tahun 1930, Insinyur Soekarno bersama 3 rekannya, yaitu Gatot Mangkupraja, Masku Supriyadinata,
yang tergabung dalam Partai Nasional Indonesia diadili di gedung ini atas tuduhan hendak menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda. Soekarno menuliskan pidato pembelaannya di penjara, yang isinya kemudian menjadi suatu dokumen politik menentang kolonialisme dan dinamai Indonesia Menggugat. Gedung Indonesia Menggugat sendiri dibangun pada tahun 1906 sebagai tempat tinggal warga Belanda. Gedung ini beralih fungsi menjadi Pengadilan Hindia Belanda pada Desember 1929. Insinyur Soekarno bersama 3 tokoh lainnya ditangkap oleh pemerintah Belanda di Yogyakarta karena kegiatan politiknya. Di sini juga terdapat foto-foto Insinyur Soekarno dan 3 rekannya yang terpajang dengan rapi. Pada tahun ini dibuka untuk umum dan menjadi gedung cagar budaya kelas A yang harus dirawat, dan penjara yang kini beralih fungsi menjadi aula, karena aula Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton.